Di Rutan Zamora, seorang sipir muda tiba-tiba berubah menjadi raja narapidana, yang mana ia bahkan memimpin pemberontakan melawan pihak penjara sekaligus ketidakadilan negara, sehingga pemerintah pun menjadi ketakutan dan terpaksa mematuhi perintahnya. Lantas bagaimanakah semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai di sebuah rutan Spanyol di Provinsi Zamora, yang mana seorang sipir baru tengah diperkenalkan ke lingkungan penjara. Ia bernama Juan Oliver yang akan resmi bertugas besok sebagai penjaga. Sang sipir senior bernama Armando kemudian menjelaskan soal berbagai peraturan di sana, bahwa semua barang yang dianggap berbahaya harus disita, juga bahwa mereka telah menanamkan seorang mata-mata di antara para narapidana. Akhirnya sebelum pergi, Armando berpesan agar Juan selalu waspada. Namun tiba-tiba pecahan beton dari lantai atas jatuh mengenai mereka. Seorang sipir lain lantas datang untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Sayangnya kepala Juan ternyata berdarah sehingga ia pun harus digotong segera. Lalu apakah kecelakaan ini hanya kebetulan belaka? Beberapa menit sebelumnya, seorang bos napi yang hendak dipindahkan mendekati gerbang. Saat sipir memborgolnya, tiba-tiba terdengarlah kecelakaan yang menimpa Juan. Kesempatan tersebut lantas dimanfaatkan oleh sang napi untuk membuka borgolnya. Ketika kembali sang sipir pun langsung ia cekik hingga tak bernyawa. Sementara itu, Juan ditidurkan di dalam sel sembari menunggu dokter datang. Namun ternyata komplek penjara telah berhasil dikuasai oleh para tahanan, sehingga Armando pun terpaksa meninggalkannya yang segera jatuh pingsan. Menyadari pemberontakan yang terjadi, seorang sipir tua bernama Utrilla memerintah agar semua gerbang dikunci. Mereka harus menemui sang bos napi karena pasti dialah dalang dari semua ini. Sesaat berselang, Juan tersadar oleh tamparan seorang tahanan. Ia yang kebingungan kemudian diperintah untuk diam lalu dikunci dari luar. Sang tahanan lantas mencari sang bos napi untuk melaporkan. Di dalam sel sendirian, Juan tersadar bahwa ia telah terjebak di dalam kekacauan. Ia pun segera membuang semua barang miliknya yang dapat menimbulkan kecurigaan. Sedangkan Armando bersama kepala penjara bernama Jose masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Juan pasti akan dibunuh jika tidak lekas dibebaskan. Oleh karenanya, Utrilla mendesak agar mereka masuk dengan menggunakan persenjataan. Namun Jose khawatir senjata mereka malah akan direbut oleh para tahanan. Tak berselang lama, Juan kemudian digiring menuju sang bos narapidana. Mereka pergi ke lantai dasar melewati para tahanan yang mengamuk sejadi-jadinya. Sang pemimpin bernama Malamadre kemudian menanyakan identitasnya. Juan berkata bahwa ia merupakan napi baru atas kasus pembunuhan dan narkoba. Kepalanya telah berdarah sebab dipukuli oleh penjaga. Sembari tertawa, Malamadre lantas memerintahnya untuk telanjang. Juan yang tak punya pilihan pun hanya bisa patuh sembari menahan rasa enggan. Pembulian tersebut membuatnya teringat akan kondisi istrinya tersayang, yang mana ia sedang hamil dan tak boleh terlalu lama ditinggalkan. Setelah memakai kembali bajunya, Juan yang melihat setiap kamera dihancurkan lantas berusaha menghentikan. Ia berkata bahwa satu CCTV harus disisakan untuk bernegosiasi dengan pihak luar. Untungnya Malamadre setuju dan menerima usulannya yang cemerlang. Juan pun segera menutup CCTV yang tersisa dengan kain hitam. Melihat aksi tersebut, Armando menjadi heran karena Juan rupanya berhasil mengelabui para tahanan. Untuk sementara waktu, ia akan tetap aman selama rahasianya tidak terbongkar. Sesaat berselang, Malamadre membawa Juan untuk menemui sandranya, yakni seorang sipir yang telah diborgol tanpa daya, yang mana Juan diam-diam mengenalnya namun tak bisa berbuat apa-apa. Sang bos napi kemudian memanggil anak buahnya yang pernah dihajar oleh si penjaga. Keduanya lantas ditinggal berdua untuk menyelesaikan urusan mereka. Sementara itu di luar, unit kepolisian telah datang dan langsung menyiapkan pengepungan. Namun Armando berkata bahwa para tahanan khusus belum dipindahkan, yakni 3 anggota organisasi separatis berbahaya yang masih beroperasi sampai sekarang. Jika sampai mereka terbunuh, maka organisasi mereka tak akan tinggal diam. Dan seperti yang sudah diduga, ketiganya segera digiring ke hadapan Malamadre sebagai tawanan, sehingga kini para petinggi penjara tidak berani gegabah untuk memulai pengepungan. Di dalam kebingungan tersebut, seorang utusan presiden datang. Ia bernama Ernesto yang akan bertindak sebagai negosiator dengan para tahanan. Di tengah ruangan, sang bos napi berteriak lantang bahwa mereka akan segera mendapat keadilan.
sebab negara tidak akan membiarkan ketiga tawanan mati demi menghindari organisasi separatis melakukan pembalasan. Cogidos por los huevos. Setelah menganalisis, Ernesto berkata bahwa ketiga tahanan dipindahkan di hari yang sama saat terjadi pemberontakan penjara. Itu artinya pasti ada yang telah membocorkan soal kepindahan mereka. Utrilla lantas berkata bahwa ia akan mencari tahu dengan menemui seorang narapidana. Di lantai dasar, Malamadre memerintah Juan menulis tuntutan para napi terhadap pihak rutan, yaitu bahwa kunjungan keluarga harus difasilitasi setiap setengah bulan, juga bahwa harus disediakan dokter yang kompeten untuk mengobati para tahanan. Di sela-sela menulis, Malamadre menanyakan Juan untuk mengetahui identitasnya lebih dalam. Juan berkata apa adanya bahwa istrinya akan segera melahirkan. Hal tersebut membuat sang bos napi ikut merasa kasihan. Dengan walkie-talkie, Ernesto kemudian menghubungi sang bos napi untuk melakukan tawar-menawar. Malamadre memintanya untuk masuk dan bicara secara berhadapan. Sang negosiator pun setuju dengan syarat kamera tidak boleh dimatikan. Dari CCTV, para pimpinan penjara dapat melihat Malamadre bersama Juan sedang menunggu santai. Sedangkan para tawanan dijaga ketat oleh Tachuela yang merupakan sang tangan kanan. Ia ditemani oleh tahanan lain bernama Apache yang berbadan kekar. Apache kemudian menanyakan Tachuela apakah Juan bisa dipercaya. Tachuela hanya berkata bahwa hanya dialah orang yang berpendidikan di sana. Sesaat berselang, sang negosiator akhirnya datang. Sang bos napi kemudian menyerahkan kertas berisi tuntutan. Ernesto berjanji bahwa tuntutan tersebut akan ia sampaikan kepada kementerian. Sebelum pergi, Malamadre memerintah agar dibawakan makanan dan Juan diizinkan menelpon istrinya. Ernesto tentu setuju dan meminta Juan ikut dengannya. Hal tersebut membuat Juan sangat senang karena akhirnya bisa bebas dari penjara. Namun tiba-tiba terdengar teriakan sehingga Malamadre bersiaga seketika. Ia pun menyandra Ernesto dan memerintah Juan memeriksa. Setelah memasuki komplek, Juan mendapati para napi sedang ribut karena telah terjadi pembunuhan. Para sipir yang menyangka si korban adalah tawanan lantas memerintahkan pengepungan. Unit kepolisian kemudian langsung bergerak menuju atap bangunan. Dengan panik, Juan meminta agar para tawanan segera diperlihatkan. Untungnya strateginya berhasil sehingga operasi pun dibatalkan. Keberhasilan tersebut menjadikan Juan sebagai sosok pahlawan. Namun ia seketika mengangkat tangan Malamadre agar tidak terjadi salah paham. Di televisi, presenter memberitakan bahwa kerusuhan di Zamora telah menyebar ke berbagai penjara. Para tahanan sesama anggota organisasi separatis memberontak karena kawan mereka telah disandra. Sementara itu di rumah sakit lapas, Utrilla tengah menyiksa seorang pasien narapidana. Ia memerintahnya mengatakan siapa yang telah membocorkan soal keberadaan para tahanan istimewa. Karena tak tahan, sang napi pun akhirnya menyebut satu nama yang adalah tukang cukur di sana. Armando yang melihat semuanya lantas menegur Utrilla karena melanggar protokol penjara. Sesaat setelahnya, Armando menghubungi istri Juan bernama Elena. Ia terpaksa berbohong bahwa suaminya sedang baik-baik saja. Namun Elena tidak mau percaya begitu saja karena ia telah menonton berita. Setibanya di mobil, Elena pun hanya bisa menangis dan berurai air mata. Sebagai tanda persahabatan, Malamadre membawakan makanan untuk para tawanan. Sayangnya pemberiannya lantas ditolak dengan kasar. Mereka bahkan mengancam bahwa organisasi mereka akan pasti balas dendam. Namun Malamadre tidak gentar dan tak akan segan untuk membunuh siapapun yang ia inginkan. Sesuai permintaan, para sipir telah mengirimkan banyak makanan untuk para tahanan. Malamadre yang melihat seorang napi datang lantas mendekat dengan setumpuk udang. Ia rupanya adalah si pembuat onar pada saat negosiasi sedang dilangsungkan. Malamadre pun meluapkan amarahnya sehingga semua napi terdiam. Melihat walkie-talkie-nya tertinggal, Juan segera membawanya diam-diam. Ia kemudian masuk ke dalam selnya dan menghubungi pimpinan rutan. Ia menanyakan rencana mereka untuk membebaskannya dari kekacauan. Sayangnya Ernesto hanya berkata bahwa prioritasnya sekarang adalah keselamatan para tawanan. Sementara itu di koridor, para napi berkumpul untuk mendengarkan berita bahwa aksi mereka telah memicu pemberontakan di berbagai penjara. Organisasi separatis juga mencoba menyerang Perdana Menteri dengan bom mobil sebagai respon atas tersandranya anggota mereka. Sehingga kini di depan gerbang rutan terjadi demo besar-besaran dari para keluarga narapidana. Sesaat kemudian, Malamadre tersadar bahwa walkie-talkie-nya telah ketinggalan. Untungnya Juan segera mengembalikan seolah baru menemukan.
Dari kejauhan, Apache yang melihat gerak-gerik Juan lantas mengambil ponsel segera. Ia lantas menghubungi pihak sipir karena ternyata ia adalah seorang mata-mata. Ketika memasuki ruang cukur, Armando tercengang melihat muka si tukang pangkas yang dipenuhi luka. Ia kemudian bercerita bahwa Utrilla sendirilah yang telah membocorkan rahasia saat dicukur olehnya, sehingga pembicaraannya didengar oleh Malamadre secara tak sengaja. Selagi Armando melapor kepada Ernesto, televisi memberitakan jatuhnya korban di penjara lainnya. Seorang sipir telah terbunuh dalam kerusuhan sehingga makin memperkeruh suasana. Utrilla yang mendengar hal tersebut pun hanya terdiam tanpa kata. Sementara itu, Apache mengancam Juan atas gerak-geriknya yang tak biasa. Ia berkata bahwa Malamadre bisa tahu kapan saja kecuali Juan mau membuat kesepakatan dengannya. Di pintu gerbang, para keluarga narapidana menuntut agar pihak penjara terbuka. Di tengah kerumunan, Elena rupanya juga datang untuk memastikan keadaan suaminya. Namun para polisi berusaha membubarkan sehingga terjadilah kericuhan di antara mereka. Utrilla bersama anak buahnya kemudian ikut keluar untuk memukul mundur massa. Dari siaran langsung televisi, para napi menonton kericuhan di luar yang sedang terjadi. Juan lantas segera tersadar dan mengenali sosok sang istri, yang mana Elena rupanya tengah kesakitan karena terjebak dalam kerumunan tak terkendali. Dengan panik, Juan meminta walkie-talkie kepada Malamadre dan memerintah Ernesto agar istrinya diselamatkan. Namun sinyal TV kemudian diputus sehingga Juan tak bisa memantau keadaan. Sedangkan para polisi tak henti memukuli para demonstran dengan brutal. Elena yang terkena pentungan pun seketika terjatuh dan kehilangan kesadaran. Sesaat berselang, Malamadre menuntut Ernesto agar menginformasikan nama-nama korban. Ia memberinya waktu 30 menit untuk mencari tahu siapa saja yang terluka dan meninggal. Sang bos napi kemudian menyerahkan walkie-talkie-nya kepada Juan karena iba. Juan yang cemas lantas meminta agar dipertemukan dengan istrinya. Ernesto pun setuju untuk membawanya ke rumah sakit malam ini juga. Sayangnya Malamadre mohon maaf karena untuk sekarang ia tidak bisa mengizinkan siapapun saja. Sekembalinya ke dalam sel, Juan berusaha mencari sinyal radio, namun tak bisa. Apache kemudian datang dan kembali mengancam untuk melaporkannya. Namun Juan malah berkata bahwa ia pernah diberitahu tentang identitas seorang mata-mata. Mendengar hal tersebut, Apache pun kaget dan terdiam seketika. Juan lantas menawarkan kesepakatan jika mau rahasianya tetap terjaga, yaitu bahwa Apache harus mencari tahu apa yang terjadi pada istrinya. Atas banyaknya kecerobohan yang Utrilla lakukan, Jose terpaksa menskorsingnya sementara. Kebrutalannya terhadap para demonstran kini telah disorot media dan memperburuk kredibilitas penjara. Selagi menunggu, Malamadre berjanji kepada Juan untuk membantunya agar cepat mendapat kebebasan, sehingga anak dan istrinya tidak kehilangan sosok yang paling dibutuhkan. Sesaat berselang Tachuela kemudian datang. Ia membawa daftar nama korban yang hanya berisikan 4 orang. Malamadre yang merasa dipermainkan oleh Ernesto pun menjadi marah besar. Sesaat setelahnya, pemberontakan kembali berkobar. Malamadre yang kalap lantas menyeret seorang tawanan untuk dibinasakan. Melihat hal tersebut, Juan kemudian berusaha menghentikan, sebab unit kepolisian pasti akan langsung memulai pengepungan. Ia berkata agar lebih baik memotong telinga sang tawanan sebagai peringatan. Akhirnya Juan pun dipaksa menjadi eksekutor atas apa yang ia sarankan. Selagi mencuci tangannya, Juan dipanggil untuk menghadap kepada sang bos narapidana. Di sana Malamadre sudah menunggu dengan raut tegang bersama anak buahnya. Juan kemudian diberitahu bahwa terdapat 20 demonstran yang telah terluka, yang mana salah satu korban yang paling kritis adalah istrinya. Apache lantas menunjukkan video kejadian yang diambil dari berita. Pelakunya ternyata adalah Utrilla si sipir tua. Di pintu gerbang, Utrilla yang diskorsing hendak keluar namun ditahan segera. Ernesto berkata bahwa Malamadre menghendaki agar negosiator digantikan olehnya. Ketika berhadapan, sang bos tahanan lantas menodongkan pisau dan menggiringnya menuruni tangga. Para sipir pun menjadi panik namun tak bisa berbuat apa-apa. Di lantai dasar, Utrilla terus digiring di tengah kerumunan para tahanan. Ia kemudian dihadapkan kepada Juan yang sudah menunggu tak sabar. Setelah menunjukkan rekaman pemukulan, Juan pun tak dapat lagi menahan kemarahan. Namun Malamadre segera melerai dan berusaha menenangkan. Ia lantas meminta Juan menghubungi pihak rutan dengan nyawa Utrilla sebagai jaminan. Dengan emosi, Juan meminta agar telepon diserahkan kepada istrinya. Namun Armando beralasan bahwa Elena sedang dibius dan tak bisa bicara.
Kebohongan tersebut seketika diketahui oleh Juan yang sudah muak akan dusta. Ia kemudian tersadar bahwa pasti telah terjadi sesuatu pada istrinya. Armando lantas hanya bisa memohon maaf atas musibah yang menimpa. Ternyata Elena telah meninggal di rumah sakit bersama bayinya. Mala Madre pun memeluk Juan yang menangis dan memberi isyarat kepada para narapidana. Karena tak mau mati dikeroyok massa, Utrilla lantas berteriak bahwa Juan adalah sipir penjara. Tanpa banyak kata, Juan pun segera mendekat dan langsung membunuhnya. Setelah semalaman menangis, Juan yang putus asa kemudian mencoba gantung diri di jendela. Untungnya percobaannya gagal dan ia pun terjatuh dengan berurai air mata. Saat itulah Juan kemudian melihat coretan di dinding oleh penghuni sebelumnya, yang mana ia telah mati dalam sakit karena tidak pernah diobati oleh pihak penjara. Hal tersebut membuat Juan tersadar bahwa kematian Elena tidak boleh sia-sia. Ia harus melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara. Sementara itu, ucapan Utrilla kini menjadi perdebatan di antara Mala Madre dan Tachuela, yang mana sang bos napi membela Juan karena telah berani membunuh si sipir tua. Tak berselang lama, keduanya kemudian kedatangan negosiator baru yang dikirim langsung dari istana negara. Namun selagi mereka bicara, Juan tiba-tiba datang membawa mayat Utrilla. Dengan tegas ia kemudian berkata bahwa ketiga tawanan akan mati layaknya si sipir tua. Oleh karenanya tuntutan mereka harus dipenuhi jika tidak mau ada yang meregang nyawa. Sang negosiator yang terdesak pun berjanji untuk mengabulkannya. Namun rupanya Juan yang sudah muak tak mau percaya begitu saja, sebab pemerintah bisa dengan mudah melanggar kesepakatan bersama. Maka dari itu negara harus mengumumkan di televisi secara resmi dan terbuka. Juan memberinya waktu 1 jam sampai media memberitakannya. Mala Madre pun ikut mendukung, begitu pula dengan semua narapidana. Secara empat mata, Mala Madre yang merasa dominasinya dilangkahi lantas memarahi Juan. Ia berkata bahwa permintaannya dapat menjerumuskan para napi ke dalam pertempuran dengan kepolisian. Namun Juan meyakinkan bahwa Mala Madre pasti menang karena pemerintah sedang ketakutan. Inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk menuntut keadilan. Tak berselang lama, Ernesto menghubungi Mala Madre dan berkata bahwa ia punya sesuatu untuknya. Sang bos napi kemudian pergi ke sebuah lorong sebagaimana diminta. Di sana rupanya telah disediakan sebuah map yang mengungkap identitas Juan sebenarnya. Namun Mala Madre lantas berkata bahwa ia tidak percaya. Akhirnya karena tak punya pilihan, Ernesto menawarkan potongan masa tahanan. Mala Madre akan dibebaskan kurang dari setahun asalkan ia membunuh Juan. Sembari menunggu pengumuman dari negara, Tachuela kembali meyakinkan bosnya bahwa Juan hanya bertindak untuk kepentingan dirinya. Apache juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan pernah mengaku kalah di media. Namun Mala Madre bersikukuh bahwa ia akan tetap pada rencana. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, maka tawanan akan mati dan pertempuran akan terjadi di penjara. Untuk itu, Apache bersama napi lainnya kemudian pergi ke gudang. Mereka lantas mengambil berbagai barang untuk membuat pistol rakitan. Hingga tinggal 10 menit tersisa, belum ada tanda-tanda pengumuman di media. Juan yang masih menunggu kemudian didatangi oleh Mala Madre di selnya. Sang bos napi lantas berbagi rokok dan mengungkapkan kekagumannya. Meski Juan telah berbohong soal identitasnya, namun keberaniannya sungguh luar biasa. Mala Madre pun menyerahkan pisau untuk bersama-sama memperjuangkan hak para narapidana. Namun tanpa mereka sadari, Ernesto telah mendapat informasi dari sang mata-mata. Unit kepolisian lantas segera bersiap untuk menyelamatkan 3 tawanan yang disandra. Tak berselang lama, televisi akhirnya menyiarkan pernyataan resmi pemerintah secara terbuka bahwa mereka akan memenuhi tuntutan yang diminta oleh para tahanan di Zamora. Juan dan Mala Madre pun saling bertatapan dengan bangga. Namun selagi mereka bereuforia, Apache tiba-tiba menyerang para napi yang menjaga sel tawanan. Bersamaan dengan itu pula puluhan bom asap ditembakkan oleh pasukan kepolisian. Di tengah kekacauan, Juan meminta Mala Madre agar para tawanan dibunuh sekarang. Dengan sigap keduanya kemudian segera berlari membelah kerumunan. Namun Apache yang melihat mereka datang lantas langsung menyerang. Juan yang tertembak pun menjadi sekarat dan tak mampu lagi berjalan. Dengan mata berkaca-kaca, Mala Madre meminta Juan agar bertahan. Sayangnya ia kemudian juga diserang sehingga pandangannya menjadi berkunang-kunang. Dengan penuh kemarahan, Mala Madre lantas berusaha bangkit untuk balas dendam. Namun Apache sekali lagi menembaknya hingga roboh ke lantai.
Dalam setengah sadar, Juan pun melihat para polisi menerobos masuk dari atap bangunan. Esto que hicieron ellos, pero todavía no aguanta. Beberapa saat setelahnya, unit kepolisian telah berhasil menyelamatkan tawanan dan membekuk para narapidana. Armando yang memeriksa kemudian mendapati mayat Juan di antara para korban jiwa. Sedangkan Malamadre yang masih hidup lantas ditanduk keluar untuk diobati segera. Ia tentunya akan pasti balas dendam terhadap si pengkhianat yang telah membunuh sahabatnya.